warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian guru dimanapun kita berada. Nah, ternyata tidak semua sertifikat relevan dengan pelatihan mandiri ataupun seminar lokakarya yang diunggah sesuai dengan RHK. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu supaya diketahui bahwa kadang kita asal unggah sertifikat sebagai bukti dukung. Ternyata setelah diperiksa oleh kepala sekolah, justru sertifikatnya tidak relevan dengan bidang atau dengan judul dari pelatihan atau RHK itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya tahu bahwa sertifikat itu relevan, cocok dengan RHK, dan bagaimana jika kita mau mengubah sertifikat yang tidak cocok atau tidak relevan dengan RHK itu menjadi relevan. Nih, ada kata kuncinya atau tipsnya Bapak Ibu supaya kita mengetahui bersama. Namun demikian, untuk terus mendukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu, mari kita bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share, sehingga kita senantiasa bisa menerima atau mendapatkan informasi terbaru di bidang pendidikan literasi dan keguruan. Khususnya bagi Bapak Ibu yang mencari informasi seputar pendidikan, kemudian PMM, kemudian kinerja, kepramukaan, literasi, dan program-program sekolah lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk ke laman Beranda PMM di laman guru.kemdikbud.go.id. Kita klik saja pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, kita klik tetap di sini. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah memahami tentang panduan pengelolaan kinerja, kita skip aja, dianggap Bapak Ibu sudah membaca tentang panduan ini. Mari kita klik guru sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu di sini ada pemberitahuan bahwa pengelolaan kinerja Anda sebagai pegawai itu selesai. Seluruh tahapan sudah berhasil dilakukan. Mohon ditunggu dokumen evaluasi kinerja Anda. Cek lagi halaman ini nanti ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan memperoleh dokumen evaluasi kinerja. Artinya di halaman ini nanti akan muncul seperti apa dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang rentang waktunya dari 1 Januari hingga 30 Juni, Bapak Ibu harus sudah melaksanakan pelaksanaan kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja. Kemudian melaksanakan praktik kinerja dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, bagi yang sudah selesai, Bapak Ibu di sini 100% dari periode Januari hingga Juni. Mari kita cek. Nah, Bapak Ibu sudah selesai ya. Jadi pelaksanaan praktik kerja selesai. Anda dapat lanjut cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui Beranda. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke bukti dukung. Di sini jelas 100% Bapak Ibu berarti sudah selesai. Nah, persoalannya sekarang ada yang mengumpulkan sertifikat tidak relevan atau tidak cocok dengan RHK. Termasuk pada akun ini juga terjadi kesalahan unggah sertifikat. Kita kadang belum bisa membedakan sertifikat webinar dengan 1 jam 3-4 jam dengan sertifikat pelatihan, sertifikat lokakarya yang membutuhkan waktu jampel ya. Nah, kemudian kita juga kurang bisa membedakan antara webinar praktik baik maupun dengan pelatihan dalam bentuk webinar. Nah, maka ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, kuncinya kita langsung saja ke pengembangan kompetensi. Saya kira kalau tugas tambahan tidak ada masalah. Kita ke pengembangan kompetensi, kita cek satu persatu. Nah, bagi Bapak Ibu untuk progres pengumpulan dokumen di sini sebenarnya sudah dikumpulkan semuanya. Tetapi setelah diperiksa oleh kepala sekolah, bisa saja salah kita mengunggah di dalam sertifikat yang kita unggah tidak sesuai dengan tempatnya.
misalnya Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, ini tentu dari PMM. Kita cek apakah sertifikatnya dari PMM. Nah, kita cek ya Bapak Ibu, sertifikat PMM. Nah, ini ternyata sertifikatnya benar-benar dari PMM. Ini namanya relevan Bapak Ibu, atau cocok ya. Cocok. Baik, kita lanjutkan kepada sebelumnya, yaitu meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kita mencoba mengecek ya, sertifikat webinar praktik baik, penyelenggaranya. Nah, ini ada komunitas belajar Bapak Ibu. Ini juga relevan. Kemudian kita cek berikutnya. Nah, di sini juga komunitas belajar relevan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek selanjutnya. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, kemudian studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini sudah mengumpulkan. Tetapi di sini ada kesalahan Bapak Ibu, bukti dukung yang kurang relevan. Kalau yang pertama sudah ada jamnya, tidak ada masalah, jampel. Kemudian yang ini juga sertifikat seminar. Nah ya, ini juga ada jamnya, teori dan praktek. Ini sudah tepat. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang salah Bapak Ibu ya. Sertifikat 3 dokumen relevan lainnya. Perhatikan di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar lokakarya. Berarti di sini seminar lokakarya, konferensi, simposium atau studi lapangan. Nah, ini bisa cek Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada jamnya, ini berarti perlu diubah. Kita cek cara ngubah ya. Kita ubah, kemudian unggah dokumen. Kita ambil dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, sudah kita cek kembali. Nah, ini gantinya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dapat ganti, maka kita kumpulkan kembali. Nah, kumpulkan di sini Bapak Ibu. Dokumen berhasil dikumpulkan. Atasan akan lanjut menilai. Nanti penilaiannya bisa dicek melalui beranda ya. Siap. Nah, dokumen yang diunggah lewat otomatis terunggah di draft bukti karya. Oke, saya mengerti. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah selesai mencapai 36 poin. Ini sudah melebihi ekspektasi. Nah, berarti untuk pengembangan kompetensi sudah berhasil diubah dari sertifikat yang tidak relevan menjadi relevan. Nah, sekali lagi, tolong diperhatikan jika webinar berbagi praktik baik itu biasanya 3-4 jam itu dalam satu tatap muka. Tetapi kalau dalam bentuk pelatihan, kemudian BIMTEK, dan lain sebagainya, Bapak Ibu silahkan perhatikan jampelnya atau jam diklatnya. Demikian dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu komentar, kemudian memberikan masukan, saran, ataupun request yang mungkin Pak Guru Pedia bisa membantu dan mendapatkan informasi tentang itu. Demikian dari Pak Guru Pedia, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.